Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Almezi. Kali ini saya ingin membagikan tutorial berkenaan dengan pengolahan data untuk melihat validasi dari suatu data melalui aplikasi Excel. Di sini nantinya kita akan menggunakan kode atau rumus Corel. Nah, itu untuk menghitung koefisien korelasi antara dua rentang data. Nah, jadi kita akan membandingkan R hitung dan R tabel yang kita nantinya R hitung yang kita cari nanti ini dan R tabel yang sudah ada gitu, yang sudah baku. Nah, nanti akan kita lihat ya sama-sama. Jadi kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, di sini saya memiliki tabulasi data dengan jumlah responden itu 30 dan jumlah item itu 33. Nah, perlu diperhatikan bahwa setelah kita mempunyai data ini, data yang kita punya harus kita totalin terlebih dahulu. Saya yakin saudara semua tahu bagaimana cara mentotali dari data yang kita punya, yaitu memakai rumus sum. Nah, ini rumus sum, lalu kita blok item responden yang pertama ini datanya sampai ke 33 seperti itu. Lalu tekan enter. Dan seterusnya, tinggal ditarik aja ke bawah yang ini. Nah, yang ada tanda tambah hitam ini. Nah, ini tinggal tarik aja ke bawah seperti itu. Saya yakin saudara paham. Jadi kita langsung saja untuk melihat R tabel, R hitung. Nah, R hitung yang nantinya akan kita cari ya. Oke, di sini di R hitung kita tulis rumusnya sama dengan Corel. Nah, di sini ada Corel, lalu klik dua kali, lalu kita tekan ini yang ada fx untuk memudahkan kita melihat data yang nantinya akan kita blok seperti itu ya, yang akan kita areakan. Nah, di array 1 itu pada instrumen yang pertama, nah ini sampai ke responden 30, kita kita blok di array 1 ya. Di array 2 itu total yang sudah kita cari tadi. Nah, di sini ini kita blok sampai ke responden yang ke-30 tadi. Nah, jika sudah sampai di sini, jangan lupa untuk menekan F4. Nah, ini ada tanda dolar seperti itu ya. Ini untuk nantinya meneruskan sampai ke kolom akhir. Nanti kan akan kita cari tidak satu-satu gitu. Nah, jika laptopnya tidak bisa untuk menekan F4, coba dilakukan dengan menekan Fn dan F4 secara bersamaan. Tombol Fn itu kalau di laptop saya ada di samping Windows. Nah, coba lihat di keyboardnya ada tombol huruf Fn. Nah, itu coba ditekan. Lalu tekan OK. Kita lihat di sini keluar hasilnya. Ya, keluar hasilnya. Lalu kita teruskan sampai ke 30 tadi ya. Nah, ini keluar jumlahnya. Setelah itu, untuk R tabel, di sini karena kita memiliki responden 30, kita lihat di sini, untuk distribusi nilai R tabel, signifikansi 5% dan 1%. Untuk 5% itu untuk penelitian yang sosial, kalau yang 1% itu yang memang tingkat kesalahannya itu hanya ditoleransi hanya 1%. Kalau yang sosial itu 5%. Nah, di sini kita lihat untuk 30 itu 0,361. Jadi kita tulis dulu ya, 0,031 tadi ya. Saya pastikan dulu, 0,361. Oke. 361. Nah, jika sudah, kita copy, kita blok ini, lalu kita pastikan. Jadi 0,361 ya. Oke, setelah itu untuk kita melakukan melihat dari item yang kita punya apakah valid atau tidak, itu kita harus tahu dulu bahwa R hitung yang kita cari tadi melebihi atau lebih besar dari R tabel gitu. Kalau kurang dari R tabel itu berarti tidak valid. Nah, di sini kita lakukan menggunakan rumus pula sama dengan if
lalu klik 2 kali, fx lagi. Nah, muncul ini. Logical testnya itu jika R hitung, jadi R hitung ini kita blok dulu, lebih besar, tanda besar ya, tekan shift, nah tanda besar, lalu R tabel. Jika benar, itu kita tuliskan valid, jika tidak, kita tuliskan tidak. Seperti itu. Lalu kita tekan OK. Nah, sudah muncul nih. Nah, item pertama tidak valid. Karena ini hanya sebagai contoh ya. Lalu kita blok sampai akhir. Nah, di sini ada item yang valid, validnya ada berapa, ini yang tidak validnya banyak. Nah, inilah hasil pengolahan yang kita lakukan. Jadi untuk melihat bahwa ada data yang kita punya itu apakah itemnya valid atau tidak itu melalui ini salah satu opsinya. Nah, untuk lebih mendalamnya kita bisa menggunakan ya aplikasi SPSS, GPS dan lain sebagainya seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ini berguna atau ada teman yang membutuhkan terkait dengan pengolahan ini untuk memudahkan, ya silahkan di-share dan jangan lupa like dan komen. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.